Yang biru semua. Iya. Ayat-ayat litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ya, kedua nanti ada bagusan tadi. Udah bagus orang. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundira qauman masih meneruskan ayat yang kelima kemarin. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran itu adalah diturunkan langsung dari Allah Al-Aziz, Allah yang maha mulia, Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Nah, Allah katakan pada ayat yang ke-6 ini, litundira qauman ma undira aba'uhum, agar engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat yang belum mereka pernah diberikan peringatan oleh bapak-bapaknya, oleh kakek-kakeknya. Karena di sana ada zaman yang disebut sebagai zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan dari para nabi dan para rasul. Dari zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad SAW ribuan tahun inilah yang disebut sebagai zaman fatrah. Bagaimana orang hidup di zaman fatrah ini? Maka para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman fatrah ini mereka dihukumkan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman ini zaman yang kosong, sama sekali tidak ada nabi, tidak ada rasul, sehingga tidak ada peringatan dari seorang nabi atau seorang rasul. Jadi sekali lagi saya bilang, zaman kosong dari para nabi dan rasul disebut sebagai zaman fatrah. Zaman fatrah ini orang yang hidup pada zaman tersebut dihukumkan mereka selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kaum-kaummu, artinya kerabatmu yang terdekat yang mereka belum pernah diberikan peringatan oleh bapak-bapaknya, oleh kakek-kakeknya. Kenapa demikian? Dikarenakan suku Quraisy itu belum pernah diutus kepada mereka seorang nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kan seluruh nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Seluruh nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Jadi baru hanya Nabi Muhammad SAW saja yang Allah utus dari kalangan bangsa Arab, khususnya dari suku Quraisy. Jadi orang-orang di zamannya, orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad itu belum pernah diberikan peringatan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Tadi alasannya dikarenakan di zaman mereka itu sama sekali belum ada rasul, belum ada nabi, dan belum pernah diutus seorang nabi kepada mereka semua. Fahum ghafilun, dan kaum mereka, yakni kaum Nabi Muhammad SAW, dengan bapak-bapak, dengan kakek-kakek moyang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka semua lalai dari urusan-urusan akhirat. Jadi mereka lebih mementingkan urusan dunia. Makanya Allah utuslah Nabi Muhammad SAW
dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa Arab, khususnya dari suku Quraisy. Jadi Allah katakan pada ayat yang ke-6 ini, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Setelah Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada bapak-bapak, pada kakek-kakek yang terdahulu dari kaumnya, yang mereka semua sangat lalai dari urusan akhirat. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sungguh telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka paling banyak ahli Mekah itu seperti Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, namanya Amr bin Hisham, dan sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang yang pasti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat azab ini sudah Allah pastikan kepada di antara sebagian orang-orang Mekah. Kenapa demikian? Fahum la yu'minun, dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sangat disakiti, sangat diganggu selama berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditaruhi ari-ari, diletakkan ari-ari binatang unta yang baru lahir di lehernya, di punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka orang-orang Mekah itu paling banyak kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi alasannya? Fahum la yu'minun, dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat mengerikan. Sudah Allah mengatakan mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka di antara orang yang pasti masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya, yang mereka semua sangat mengganggu, sangat menyakiti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka terkena ngada. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-8 ini, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menjadikan di leher-leher mereka aghlalan, ada belenggu yang sampai ke dagu mereka, belenggu dari leher sampai dagu mereka, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mau menoleh kepada kebenaran yang diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perumpamaan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik daripada orang-orang Mekah, karena mereka semua sudah tidak mau menerima kebenaran ajaran syariat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan pada mereka, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sungguhnya kami telah menjadikan belenggu-belenggu di leher mereka sampai kepada dagu-dagu mereka. Fahum muqmamun, sementara mereka mengangkat kepala mereka seperti ini. Allah berumpama, jadi setiap kebenaran yang akan disampaikan mereka tidak mau, tidak melihat, mereka menoleh, bahkan mereka mengangkat kepala mereka.
Ini merupakan perumpamaan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada Mekah Mukarramah kebanyakan mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya murni merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tahu, iya, mereka tak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran pada surah Yasin yang ke-8 ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqramun. Jadi seperti ini Allah jadikan belenggu di leher mereka sampai dagu mereka, yang pada akhirnya kepala mereka mengangkat ke atas. Ini merupakan bahwasanya orang-orang kafir, orang musyrik di kota Mekah Mukarramah kebanyakan mereka tidak mau menerima kebenaran ajaran syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat yang ke-9 kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka ada sekat, ada dindingnya. Di belakang mereka juga ada sekat, ada dindingnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pengertiannya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjelaskan Allah telah menjadikan di hadapan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ada dinding di hadapan mata mereka. Kemudian di belakang mata mereka pun ada dinding yang menghalangi, ada sekat yang menghalangi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutup itu dua sekat, dua dinding sehingga mereka tidak bisa, tidak mampu melihat sama sekali kebenaran ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tahu ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena sudah dari Allah, tutup bagian depan mereka, bagian belakang mereka, sehingga mereka sama sekali tidak mau menerima kebenaran dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Amr bin Hisham Abu Jahal, kalau Nabi baca Quran kan dia dengerin. Kata Abu Jahal, ini bukan ucapan Nabi Muhammad, ini ucapan dia. Ini bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ini merupakan murni, merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah tahu bahwa yang Nabi baca Al-Quran bukan ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini merupakan murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sampai dia tidak melakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami sudah tutup, ada dinding di depan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di belakangnya pun, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mengerikan ya. Padahal kita sudah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sudah tidak bisa melihat kebenaran ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada alasannya, karena Allah sudah katakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Depannya ada dinding, belakangnya ada dinding. Allah tutup dinding tersebut depan belakang mereka. Ini perumpamaan sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau ditanya kenapa Abu Jahal zaman dengan Nabi sudah melihat padahal
dan mengetahui yang Nabi sampaikan bukan ajarannya. Kenapa demikian? Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sudah tutup kepada Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya depan belakang mereka dengan sebuah tutupan yang pada akhirnya mereka tidak melihat sama sekali kebenaran yang murni dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ke-10, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Nabi Muhammad, engkau berikan peringatan kepada Abu Jahal, kepada Bani Mahzum dan kepada sahabat-sahabatnya Abu Jahal, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka semua, la yu'minun, tetap mereka tidak akan beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi sekalipun Nabi memberikan apa? Peringatan, Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Abu Jahal dengan Bani Mahzum dan sahabat-sahabatnya Abu Jahal tidak akan pernah beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pengen banget biar semua orang selamat, biar semua orang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah berikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa'un wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahai Nabi Muhammad, engkau berikan peringatan kepada Abu Jahal, pada sahabat-sahabatnya, pada Bani Mahzum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka semua, maka mereka tidak akan beriman kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti ada anaknya Abu Jahal yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ikrimah, kan anaknya Abu Jahal. Kita sering baca hadis Ikrimah dari Ikrimah. Siapa Ikrimah ini? Ikrimah adalah putra dari Abu Jahal. Ya Allah subhanallah, ya. Bapaknya Allah tutup tidak bisa menerima kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sementara anaknya Allah berikan hidayah itu menerima kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang yang bapaknya menolak kebenaran ajaran agama Islam, tapi akhirnya anaknya tahu-tahu menerima dengan sangat luar biasa ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan suka ada dalam Muslim ya, bapaknya pendeta padahal, kalau anaknya menjadi Muslim atau Muslimah itu luar biasa. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kepada seorang Allah kehendaki. Jadi contoh sudah ada di zaman Abu Jahal. Abu Jahal yang mengingkari dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sementara anak beliau Ikrimah itu membenarkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat yang ke-10 kata Allah Subhanahu wa taala, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya dapat mengambil manfaat dari peringatanmu orang yang beriman kepada Al-Quran. Pertama ini syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang
menerima peringatan yang kau sampaikan wahai Nabi Muhammad SAW adalah pertama syaratnya dia harus dulu beriman kepada Al-Quran. Di hatinya iman. Kalau Abu Jahal di mulutnya, Abu Jahal bilang di mulutnya berbicara bahwa yang Nabi ucapkan bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak benarkan terhadap Al-Quran yang Nabi sampaikan. Jadi syaratnya pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menerima peringatan dari Nabi Muhammad SAW adalah pertama syaratnya orang ini harus beriman kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan dia takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan melakukan amal-amal saleh. Jadi ada keseimbangan. Jadi orang yang menerima peringatan dari Nabi Muhammad SAW adalah pertama syaratnya orang ini harus beriman kepada Al-Quran. Yang kedua syaratnya orang ini harus takut terhadap siksanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala mau berbuat amal saleh, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Beri kabar dia gembira dengan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat baik di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya luas sekali kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau diberikan peringatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama syaratnya dia harus beriman kepada Al-Quran. Jadi iman sekali lagi bukan diucapkan, tapi iman harus ada di hati. Yang kedua, orang ini harus takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara dia beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi ada realisasinya. Oh iya, dia beriman kepada Al-Quran, dia takut pada siksanya Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Dia siksanya dengan cara dia beramal saleh, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah dia kabar gembira dengan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat baik dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta. Pada ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang akan membangkitkan mereka semua hamba Allah setelah mereka mati. Karena nanti ada tiupan sangkakala pertama. Semua makhluk Allah akan binasa, akan mati, akan hancur. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, semua akan Allah bangkitkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang akan membangkitkan mereka setelah mereka mati semua. Wa naktubu ma qaddam, dan kamilah yang menulis, mencatat, para malaikat mencatat terhadap semua amal saleh dengan amal-amal buruk yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Wa atharahum, dan kamilah yang telah mencatat, menulis kata Allah Subhanahu wa taala peninggalan mereka. Misalnya pernah mewakafkan Al-Quran, misalnya pernah mewakafkan kitab-kitab agama, misalnya pernah membangun jembatan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu luar biasa itu asal namanya. Makanya orang sebelum dia berdoa kepada Allah ada asal, ada sesuatu yang pernah dia tinggalkan yang baik-baik untuk agama, untuk masyarakat. Itu mesti ada itu.
ada asalnya. Oh itu peninggalan Imam Fulan itu masjid yang membangun Bapak Fulan itu namanya asar. Subhanallah itu. Ya bekas-bekas peninggalan yang baik-baik yang pernah dibangun, yang pernah dicetak, yang pernah diinfakkan, yang pernah diwakafkan. Makanya kita kalau lagi haji umroh suka ada pesan dari orang tua, nanti kalau seandainya sampai di Masjidil Haram atau Nabawi di Madinah, itu kalau bisa ada Quran yang kita beli, kemudian diapakan? Diwakafkan, tinggalkan di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Kenapa demikian? Itulah yang disebut sebagai sebelum kembali kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang membangkitkan semua hamba-hamba Allah setelah mereka Allah matikan. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu. Kami yang mencatat amal-amal soleh dan amal-amal buruk mereka. Jadi tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tercatat dengan sangat-sangat rapi. Subhanallah. Namun para jamaah sekalian, perlu diketahui bila ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sudah taubat dengan taubat nasuha, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya Allah melupakan pertama malaikat yang mencatat amal buruknya. Yang kedua, Allah melupakan tempat-tempat yang pernah dia lakukan perbuatan dosa, sehingga pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya hanya ada amal baik saja. Bahkan tempat yang disaksi dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah lupakan, sehingga yang ada sekali hanya saksi dari tempat-tempat kebaikan yang dia pernah berbuat di tempat tersebut. Jadi sekali subhanallah itu adalah dari baginda Rasulullah SAW. Bagi orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Allah lupakan malaikat yang mencatat amal-amal buruknya. Yang kedua, Allah lupakan tempat-tempat keburukan yang pernah dia berbuat di tempat-tempat tersebut. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang mencatat amal baik mereka dan amal buruk mereka. Wa atharahum, dan asarnya, bekas-bekas peninggalan baik yang mereka tinggalkan, bangun masjid, bangun madrasah, bangun majlis taklim, bangun pesantren, atau ada membangun tapi ada infak di sana. Dia pernah ngasih satu sak semen pada waktu masjid sedang dibangun. Dia pernah memberikan sumbangan misalnya satu paku yang menempel di pesantren. Itu merupakan peninggalan jejak-jejak yang baik yang pernah tinggalkan selama hidup di alam dunia. Kita upayakan kita pernah berpartisipasi bila ada kebaikan yang sedang berlangsung, misalnya pembangunan masjid, misalnya pembangunan pesantren, pembangunan musala, atau misalnya besok ini Muharram, ada santunan daripada anak-anak yang kita pernah berikan, itu namanya atharahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang mencatat atharahum, yaitu bekas-bekas atau jejak-jejak yang baik yang pernah ditinggalkan selama hidup di alam dunia. Wa kullu syai'in ahsaynahu. Jadi ada atharahum yang baik, ada bekas-bekas yang baik, juga ada bekas-bekas yang tidak baik. Apa contohnya? Misalnya satu kampung itu dulunya tidak ada podcast, tidak ada dangdut, tidak ada orang-orang joget. Tahu-tahunya gara-gara dia orang jadi kenal orkes, orang jadi kenal dangdut, orang jadi joget-joget. Contoh lagi, dulu lagi kita kecil itu nggak ada ibu-ibu pada senam ya. Nah, sekarang udah ada senam, jadi per RT, per RW, saya lihat kok jadi begitu ya. Artinya yang tua yang muda ngumpul senam, yang nggak
bersenam. Kalau mau apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, tapi jangan di tempat terbuka. Tempat apa? Yang tertutup, juga semuanya perempuan semua, tidak ada kaum laki-lakinya, baru diperbolehkan pada hukum syara. Bahkan senangnya juga kebanyakan di tempat terbuka, laki perempuan yang kumpul di sana. Itu asar, tapi asar bekas siapa? Yang buruk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami catat bekas-bekas peninggalan yang baik, yang buruk dari kalian semua. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu kami telah simpan dengan rapi di Lauhil Mahfuz. Semua Allah simpan. Sesuatu kejadian yang telah terjadi atau akan terjadi, semua Allah simpan dengan rapi di tempat yang disebut sebagai Lauhil Mahfuz. Kemudian para jemaah sekalian, ada ayat yang ke-13 kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mulai masuk lagi. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Dan kami membuat sebuah perumpamaan bagi mereka tentang penduduk suatu negeri. Irja'ahal mursalun, ketika utusan-utusan datang pada mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kami telah memberikan perumpamaan kepada mereka semua tentang ashabal qaryah, tentang satu kejadian yang ada di penduduk sebuah negeri Antakiyah namanya. Ija'ahal mursalun, ketika datang utusan Nabi Isa pada mereka semua. Jadi Nabi Isa mengutus utusan kepada sebuah kampung, sebuah negeri yang disebut sebagai kampungnya kampung Antakiyah. Idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami utus dua utusan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka namanya Yahya dan Bulis. Dua orang ini adalah utusan. Yang pertama namanya Yahya, yang kedua namanya Bulis. Yang kedua orang ini Yahya dan Bulis merupakan utusan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fakadzabuhuma, dan orang-orang kampung Antakiyah ini mereka semua mendustakan, tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh dua utusan dari Nabi Isa, yang bernama Yahya dan bernama Bulis. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'azzazna bidzalihin, kami perkuat lagi dua orang ini dengan satu orang lagi. Siapa namanya? Syamun namanya, yang terkenal dengan Syamun al-Ghazi. Yang tapi Jakarta berubah menjadi Samson, ya. Bukan Syamun pada hari itu. Syamun ini adalah utusan Nabi Isa yang punya kekuatan yang Allah berikan itu, yang dia bisa berjuang bela agama Allah selama 1000 malam tidak berhenti. Karena Syamun al-Ghazi namanya, Syamun al-Ghazi. Cuma orang-orang kita suka melesetin, ya. Jadi bukan Syamun, tapi apa? Syamson Betawi. Kekuatan benar-benar di melesetin itu. Ceritanya kita tarik Bani Israil yang Allah perkuat utusan Nabi Isa dengan seorang lagi yang Allah berikan kekuatan fisiknya bernama Syamun al-Ghazi. Jadi penduduk Antakiyah ini Allah utus dua orang dari utusan Nabi Isa. Mereka mendustakannya, mereka tidak menerimanya. Allah perkuat dengan orang ketiga, yaitu bernama dari siapa? Syamun al-Ghazi. Bukan Samson, ya. Samson al-Ghazi. Syamun pakai shin, pakai main. Makanya ada orang-orang yang ngaji ikut pengajian
tahu nama ini. Akhirnya dia lahir punya anak namanya Syam'un al-Razi. Syam'un al-Razi. Di kampung saya ada orang namanya Syam'un al-Razi. Saya bilang ini nama urusan Nabi Isa ini namanya Syam'un al-Razi. Syam'un al-Razi. Bukan Syamson ya, tapi Syam'un al-Razi. Syamson al-Razi. Faqal, maka mereka semua mengatakan, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami bertiga kepada orang Antakya diutus oleh Nabi Isa. Melalui Nabi Isa sebenarnya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya mereka didustakan. Faqalu, maka mereka semua mengatakan tadi, inna ilaikum mursalun. Ayat yang ke-15 ya. Jadi ini bersambung dari ayat yang ke-13, ayat 14, ayat yang bersambung. Kata Allah Subhanahu pertama tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami buat perumpamaan satu negeri satu kampung. Kampungnya namanya siapa? Nama-namanya kampung Antakya. Antakya. Di mana negeri Antakya ini diletakkan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua utusan pertama yang Allah utus, utusan Nabi Isa alaihissalam namanya Yahya, kemudian Mulis. Mereka dustakan dua orang ini. Allah berbuat dengan satu orang lagi bernama Syam'un al-Razi. Faqalu ma antum illa basyarun mithluna. Ya, orang Antakya ini. Mereka mengatakan ma antum illa basyarun mithluna. Kalian sama seperti kami manusia biasa. Kalian tiga orang ini Yahya, Mulis dengan Syam'un al-Razi. Kata orang-orang Antakya, kami dengan kalian sama. Sama-sama apa? Sama-sama manusia. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Fama nazaltum min indillah wa ma anzalallahu ilaikum ahada fa kaifa sirtum rusulan billah. Kata orang-orang Antakya, Allah tidak pernah mengutus satu orang pun, maka bagaimana kalian bisa menjadi utusan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam? In antum illa takdzibun. Kata mereka semua, tidaklah kami kalian semua mendustakan dari risalah yang Allah sampaikan lewat kami bertiga ini. Jadi orang-orang Antakya juga sama. Mereka mendustakan tiga orang ini, padahal tiga orang ini membawa ajaran Nabi Isa alaihissalam, didustakan oleh orang-orang Antakya. Sama dengan apa tadi? Dengan orang-orang Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, utusan Allah ini mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kami bersaksi, kami benar tiga orang utusan yang memang diutus oleh Nabi Isa alaihi wasallam. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kata mereka semua pada ayat yang ke-17, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan. Utusan Allah ini mengatakan kami hanya menyampaikan amanah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi luar biasa ya, orang Antakya ini sudah mereka mengaku bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka orang Antakya mendustakannya, tidak menerima kebenaran ajaran dari tiga orang ini. Pertama Yahya, yang kedua Mulis, yang ketiga adalah Syam'un al-Razi. Qalu inna tatayyarna bikum. Kata mereka semua pada ayat yang ke-15, qalu inna tatayyarna bikum.
nasib malang karena kamu semua. Jadi dengan adanya kami tertimpa musibah sebab kalian semua bertiga dan terkampung kami. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kata orang-orang taqiyah, inna tatayyarna bikum, kami dapat bencana, kami terkena musibah bikum dengan sebab kedatangan kalian bertiga, wahai Yahya, wahai Iblis, wahai Syabul al-Ghazi. Jadi mereka malah menyalahkan tiga orang Rasul ini yang menjauh kebenaran ajarannya dan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. La illam tantahu, kata mereka semua, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jika kalian tidak berhenti dari ucapan kalian menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, lanarjumannakum, yang pertama kami akan melempar kalian dengan bebatuan. Ya Allah, bertolak ya. Padahal mereka menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tidak berhenti menyampaikan kebenaran tadi, kata orang-orang taqiyah, lanarjumannakum, yang pertama kami akan melempar kepada kalian bebatuan-bebatuan. Yang ketiga, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan memberikan kepada kalian siksa yang sangat pedih yang sampai membawa kepada kematian kalian. Ditolak ya, ditolak dakwah daripada tiga orang yang merupakan utusan daripada Nabi Isa kepada orang-orang Antakiyah. Seolah kembali namanya tadi, pertama Yahya, yang kedua Iblis, yang ketiga Syabul al-Ghazi, yang mereka menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan utusan dari Nabi SAW, tapi mereka ditolak oleh orang-orang Antakiyah. Tadi diancam, malah pertama ancamannya mereka akan dilempari dengan apa? Batuan-batuan. Yang kedua adalah mereka akan disiksa sampai dengan kematian mereka semua. Jadi juga sangat berat kalau di zaman Bani Israil. Qalu, kata utusan yang tiga ini, Yahya, Iblis dengan Syabul al-Ghazi, ta'irukum ma'akum, kata mereka semua tiga orang ini, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian adalah karena ulah kalian sendiri. Ta'irukum ma'akum, kata tiga orang ini, Yahya, kemudian Iblis, kemudian Syabul al-Ghazi, ta'irukum ma'akum, kemalangan kalian, musibah yang menimpa kalian sebab kerjaan dari kalian semua. A'in dzukirtum ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. A'in dzukirtum, jika kalian mau mengambil nasihat dari yang kami sampaikan, pasti kalian akan selamat, akan bahagia dunia akhirat. Bal antum qaumun musrifun, kata mereka semua, bahkan kalian adalah orang-orang yang musrifun, orang-orang yang terlampau sangat luar biasa dalam berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian ditimpa oleh musibah-musibah yang tidak ada henti-hentinya. Jadi sebab kerjaan mereka sendiri padahal mereka berbuat dosa, mereka melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah timpakan pada mereka musibah-musibah, bencana-bencana. Jadi mereka pada akhirnya menyalahkan tiga orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Yahya, yang kedua Iblis, yang ketiga Syabul al-Ghazi. Syabul al-Ghazi namanya. Al-Ghazi. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ayat kedua terus nyambung ya. Disebut kembali
Nabi Isa mengutus 3 orang utusannya yang bernama pertama Yahya, yang kedua Ulis, yang ketiga Syabul Ghazi. 2 orang guru yang dengan Ulis pada orang Taqiyah. Mereka mendustakannya. Allah berkuat lagi dengan 1 orang lagi bernama Syabul Ghazi. Semua mereka mendustakannya. Menyampaikan kebenaran ditolak, malah diancam. Ancamannya 2. Pertama, dilempari batuan, yang kedua disiksa sampai ke kematian mereka. Bahkan mereka menyalahkan, kalian kampung kami mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu. Ditolak oleh mereka semua bahwasanya mereka semua dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala sebab perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang pernah mereka kerjakan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-20, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang min aqsal madinati, dari ujung kota, seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini namanya Habib An-Najjar. Namanya Habib An-Najjar. Habibun Najjar namanya. Laki-laki ini namanya Habibun Najjar. Kerjaannya dia adalah membahan patung-patung. Dialah di antara orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi datang dari ujung kota yang sangat jauh seorang laki-laki yang bernama Habibun Najjar. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah membahan patung-patung kerjaannya. Dialah di antara orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jarak di antara keduanya berapa tahun? Jaraknya adalah 600 tahun. Jaraknya adalah 600 tahun. Itu sangat jauh. Yas'a, dia segera jalan menuju kepada utusan 3 orang ini, menuju Yahya, Unis dengan Syabul Ghazi. Qala, sambil dia mengatakan pada semua kaum Antiokhia, ya qaumin tabi'ul mursalin. Kata ini Habibun Najjar, dia mengatakan ya qaumin tabi'ul mursalin, wahai kaum Antiokhia, ikutilah kebenaran ajaran dari 3 orang ini. Jadi malah yang mereka tahu adalah orang lain yang dia itu kerjanya ternyata tukang membahan patung-patung, datang dari ujung kota, bukan dari kota Antiokhia. Orang dari luar kota Antiokhia datang memberikan tahu, wahai orang-orang Antiokhia, terimalah kebenaran ajaran dari 3 orang ini. Yang pertama Yahya, yang kedua Ulis, yang ketiga Syabul Ghazi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak pernah meminta kepada kalian harta-harta kalian, wa hum muhtadun, dan mereka mengetahui jalan-jalan petunjuk menuju kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diberikan peringatan, tidak diterima oleh 3 orang tadi. Akhirnya datang orang luar, bukan orang dari orang Antiokhia, dari orang luar ujung kota datang ke Antiokhia. Untuk apa? Untuk mereka tahu, wahai orang-orang Antiokhia, terimalah kebenaran ajaran dari 3 orang ini. Mereka datang tanpa meminta harta kalian, dan mereka datang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya tadi siapa? Habibun Najjar namanya. Ayat yang ke-22, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata Habibun Najjar kepada 3 orang ini, utusan daripada mereka semua, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan tidak ada alasan
bagi aku. Untuk apa? Aku tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan kalian semua. Jadi Habib Najjar ini langsung menerima ajaran 3 orang Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan orang tauhid gitu. Langsung menerima ajaran dari orang 3 orang ini yang harus menyembah mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Jadi surah Yasin ini isinya ada tentang cerita ahli Mekah yang tadi atas sebelumnya, juga menceritakan orang-orang Antakiyah yang dia merusakan 3 orang utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Sama seperti kemarin yang surah Al-Mulk ya. Jadi bukan cerita tentang yang tidak tahu tentang urusan tentang bahkan atau kita akan sadar pada surah Al-Mulk. Ini pun sama surah Yasin pada ayat yang satu ini mengatakan a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. A'attakhidhu min dunihi, kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kata orang ini a'attakhidhu min dunihi alihatan, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, yang selain Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Jika Allah berikan adab kepada mereka semua, maka tidak akan sekali-kali mereka bisa memberikan pertolongan. Artinya Habib Najjar ini memberikan tahu pada orang-orang Taqiyah bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. A'attakhidhu min dunihi alihah. Kata ini orang yang bernama Habib Najjar, a'attakhidhu min dunihi alihah. Kenapa saya harus menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yuridnir rahman itu la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Jika Allah berikan musibah, bala, bencana, maka patung yang kalian sembah tadi tidak akan memberikan pertolongan kepada kalian sendiri. Kan terbukti sudah patung itu waktu musim panjang keling, waktu musim panas tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Musim panas berpanjangan, tidak ada hujan, patung yang mereka buat yang dari tepung, gandum, segala macam, mereka ambil, mereka potong telinganya, mereka potong tangannya, mereka makan kakinya, tapi tidak melawan sekali menunjukkan patung yang mereka buat semua tidak memberikan manfaat sama sekali. Hanya Umar pernah ketawa, dia ketawa sendiri, nangis sendiri. Tanya oleh sahabatnya, kenapa saya Umar kau tertawa nangis sendiri? Kayak tertawa teringat waktu saya di musim bukan macam itu, saya membuat berhala patung yang terbuat dari gandum yang sangat mahal. Waktu datang musim macam ini, saya makan itu patung yang saya sembah sendiri. Saya menangis kenapa? Saya pernah mengubur hidup anak perempuan saya. Saya pernah di zaman jahiliyah mengubur hidup perempuan saya. Jadi ini Habib Najjar memberikan peringatan kepada orang-orang Antakiyah agar mereka orang Antakiyah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Kaitan dengan sesungguhnya aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Kalau menyembah selain Allah, maka berarti telah berbuat kesesatan yang sangat nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini merupakan percakapan dari Habib Najjar
kepada Rasul yang tiga tadi, utusan yang tiga tadi. Kata dia, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya saya beriman kepada kalian, saya membenarkan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah. Artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh tiga orang utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila udkhulul jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Sudah habis ya, sudah habis pembahasan tentang orang-orang taqiyah. Jadi terakhirnya dibenarkan tiga utusan tadi oleh seorang dari ujung Korea yang bernama Habibun Najjar. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat orang-orang taqiyah untuk mereka semua menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-26 kata Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qila dukhulil jannah, katakanlah kepada orang yang telah matinya dibunuh, yakni orang-orang yang mati syahid berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang musyrikin, dan dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, cukup hanya disolatkan, kemudian dikubur dengan baju yang mereka terbunuh dengan itu baju, dan darahnya tidak boleh dimandikan sama sekali, tidak boleh sama sekali. Kenapa demikian? Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan kepada orang yang mati syahid, qila dukhulil jannah, masuklah kalian wahai orang yang mati syahid dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala, mereka setelah mati mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Coba kalau aku mengetahui begitu nikmat, begitu indah orang yang mati dalam keadaan syahid. Ada orang-orang syahid terlihat di Palestina, bayangkan mereka semua mereka semua kenapa demikian? Mereka melihat langsung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi ini hal yang berlagi ya, kata Allah pada ayat yang ke-26, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian orang yang mati syahid dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang syahid bilang katakan, ya laita qaumi ya'lamun, coba kalau aku mengetahui kenikmatan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mati syahid. Dengan apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa? Dengan sebab Allah ampuni semua dosa-dosa aku. Jadi orang yang mati syahid, dosanya Allah ampuni semuanya. Allah wa ja'alani minal mukramin, dan Allah jadikan orang yang mati syahid tadi minal mukramin, orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dari orang yang mati apa? Orang yang mati syahid. Luar biasa, luar biasa. Ayat yang ke-28, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i
wa ma kunna munzilin. Setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu masukan dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidak menurunkan atas kaum daripada laki-laki yang bernama Habibun Najjar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami enggak perlu lagi menurunkan masukan dari langit terhadap kaum dari Habibun Najjar ini. Min ba'dihi min jundin minas sama'i, setelah dia dibunuh min jundin minas sama', dari pasukan kami yang dari langit semuanya. Wa ma kunna munzilin, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi menurunkan pasukan dari langit. Ini menunjukkan Habibun Najjar setelah mengatakan demikian langsung dibunuh oleh orang-orang Taqiyah, sehingga dia mati sebagai orang yang wajar, yang mati syahid. Menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada terima, di mana dia pada dibunuh oleh orang-orang Taqiyah. Jadi jahat aja luar biasa ya. Sudah tidak beri ajaran ya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia membunuh orang yang mengenalkan para rasul tadi, sehingga pada orang-orang ini bahwasanya kami tidak akan beriman sekali kepada utusan-utusan dari Nabi Isa alaihi wasallam. In kanat illa sayhatan wahidatan fa ilahum khamidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, siksaan untuk orang-orang Taqiyah hanya sekali dari suara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Allah siksa orang-orang Taqiyah, malaikat Jibril turun ke permukaan dunia, kemudian berteriak sekali siksaan pada mereka semua, fa idahum khamidun, maka semua orang Taqiyah khamidun, mereka mati tidak bergerak sama sekali. Gara-gara membunuh satu orang yang melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala bernama Habibun Najjar, yang pada akhirnya Allah siksa orang-orang Taqiyah dengan cara malaikat Jibril berteriak sekali saja, langsung mereka semua faidahum khamidun, mereka semua mati tidak bergerak sama sekali. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibadi, sangat kesedihan yang luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba ini di waktu ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang satu orang utusan maka pasti mereka akan mengejeknya. Datang utusan Allah pasti mereka akan mengejeknya Allah. Inilah orang yang sangat sedih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni. Ayat berapa ini? 31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ilaihim la yarji'un, bahwasanya mereka jika sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah kembali lagi ke alam dunia. Lihat kaum Ad, lihat kaum Thamud, lihat kaum Nabi Lut, semua mereka adalah orang-orang yang musnahkan Nabi mereka semua. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, semua Ashabul Aikah, mereka lah semua orang yang musnahkan para Nabi mereka, para Rasul mereka, yang pada akhirnya mereka dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina
muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat semuanya pasti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu dari zaman sebelum kita sudah ada penolakan terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mereka Allah musnahkan, mereka Allah binasakan. Kenapa demikian? Karena menolak penyerangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang orang-orang yang musnahkan Allah Subhanahu wa taala akhirnya sebab dosa yang mereka kerjakan Allah timpakan musibah A, musibah B, musibah C. Tapi mereka tidak mengetahui sebab dosa mereka barangkali sekarang sudah ada LGBT kita ya, boleh kawin sama jenis luar biasa, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, bahkan sekarang diberikan tempat sarana untuk berzina, bahkan diberikan alatnya. Dibilang mendingan pakai apa? Alat pengaman. Jadi tidak terkena penyakit kelamin. Disediakan subhanallah. Semua disediakan semua. Jadi pengen judi ada di sini, pengen berzina di sini, disiapkan semua. Yang pada akhirnya datang bertubi-tubi musibah dari A sampai Z sampai hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada contohnya pada umat yang sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Baca doa dulu ya untuk Ibu Maria dia sedang berhadir memberikan bersama dan kesehatan afiat ini al-syukur. Wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada acara lagi di tempat. Ini sama yang Iya. Oke, ini dari penduduk Israel kan ya? Iya. Ya, Israel. Israel untuk ya Israel. Bani Israel dia. Bani Israel ya untuk ya. Bani Israel ya. Orang Israel. Bani Israel dia. Banu Israel, bukan Israel. Banu Israel. Bani Israel. Low battery. Please charge. Bukan. Lain, Bisa aja kan.